menjadi magnet gitu, menjadi penarik dari apa-apa yang diinginkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bugar. Kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan kuatnya pikiran anak-anak untuk menarik berbagai hal yang diinginkan. Untuk itu, tonton terus video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti betapa kuatnya kekuatan pikiran anak-anak. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat setelah menonton video ini. Pengalaman anak saya yang pertama usianya sekitar 10 tahun ya, sekarang duduk di kelas 2 SD. Sejak masuk SD itu sudah berkali-kali, hampir setiap hari dia minta dibelikan sepeda. Namun saya selalu bersama istri menjawab nanti kalau uangnya sudah cukup gitu. Sebenarnya itu bukan bermaksud tidak mau membelikan gitu, tetapi kita juga ingin memprioritaskan keuangan untuk hal-hal yang lebih utama ya bagi keluarga kami. Sejak dia masuk SD itu hampir setiap hari dia minta dibelikan sepeda itu, apalagi setelah dia melihat teman-temannya juga punya sepeda. Akhirnya neneknya membelikan sepeda. Itu tahun yang lalu lah dari sekarang itu. Ya itu juga mungkin salah satu bukti cinta seorang nenek kepada cucunya. Nah, uniknya hal seperti itu juga terjadi pada anak saya yang kedua yang juga perempuan. Sekarang usianya usianya 4 tahun ya, 4 tahun, dan itu juga sama. Jadi hampir setiap hari dia minta dibelikan sepeda gitu. Dia ingin juga seperti kakaknya punya sepeda sendiri. Nah, nanti kita belikan sepeda kalau uangnya sudah cukup. Sekarang uangnya masih ditabung gitu. Lalu apa yang terjadi? Bulan Ramadan kemarin itu neneknya kembali membelikan dia sepeda gitu, dengan cara dia menyerahkan uang kepada kami agar cucunya dibelikan sepeda sama seperti kakaknya. Nah, padahal itu kami tidak pernah minta gitu, tiba-tiba saja ya sama, mungkin karena dia sayang juga sama cucunya yang kecil ini. Nah, pengalaman dua orang anak saya mendapatkan sepeda itu bisa kita lihat betapa kesungguhannya meminta dibelikan sepeda, betapa keseriusannya hampir setiap hari meminta dibelikan sepeda. Itu didengar oleh neneknya sehingga neneknya memberikan uang untuk dibelikan sepeda. Itu padahal kami tidak pernah minta gitu. Nah, disitulah letak kekuatan pikiran itu bekerja, karena pikiran itu punya gelombang, punya frekuensi seperti radio. Ketika radio kita setel, terus kita mencari gelombangnya sama seperti TV, maka kita akan mendengarkan suara.
dari stasiun radio yang kita inginkan. Begitu juga dengan TV. Pikiran itu juga demikian. Dia akan membantu merealisasikan atau menarik berbagai hal yang kita inginkan secara sungguh-sungguh, asalkan kita yakin gitu, asalkan pikiran sadar kita juga tidak membelok apa yang kita inginkan. Masalah terrealisasinya cepat atau lambat itu masalah waktu saja. Di situ letak kekuatan pikiran itu, dan pikiran anak saya menarik perhatian neneknya sehingga neneknya bersedia mengeluarkan uang untuk membelikan cucunya sepeda. Di situ kita lihat dia, dan prosesnya sejak dia pertama kali ingin dibelikan sepeda. Jadi proses bekerjanya, kekuatan alam, termasuk hukum tarik menarik itu, the law of attraction itu atau loa itu, dari proses pertama menginginkan sesuatu, kemudian dicermati lalu terrealisasi. Dari situ kita bisa melihatnya itu. Karena masalah terrealisasinya cepat atau lambat itu hanya masalah waktu. Nah, disitulah tentu juga kekuasaan Tuhan menggerakkan orang-orang sehingga apa yang diinginkan itu terrealisasi. Dari pengalaman permintaan anak saya itu, terus kemudian pengetahuan saya tentang kekuatan pikiran, itu saya berpikir bahwa apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan oleh anak itu seringkali itu terwujud gitu, seringkali itu terpenuhi gitu, entah prosesnya cepat atau lambat. Coba saja Anda dan teman-teman perhatikan gitu. Kalau bagi yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga, tentu pasti mengalami bahwa anak itu pasti banyak keinginan dan permintaannya gitu. Mau mainan ini, mau makan itu gitu. Nanti kalau sudah dipenuhi juga minta akan yang lain, dan itu karakter secara umum anak. Uniknya, dahsyatnya itu kita orang tua itu atau orang-orang di sekitarnya itu selalu punya cara gitu. Selalu keinginan anak itu seolah-olah magic yang dapat mempengaruhi dan meluluhkan hati orang tuanya sehingga mau membelikan anaknya barang-barang yang diinginkan. Padahal kadang-kadang permainan atau barang-barang itu tidak terlalu penting gitu. Nanti setelah dibelikan itu juga dilepas-lepas gitu, sehingga kadang mainan itu menumpuk gitu. Walaupun kita tahu semua anak itu membutuhkan atau berada pada masa-masa sedang bermain gitu. Itu akhirnya terwujud gitu. Sekarang anak saya yang besar malah punya 2 sepeda gitu. Punya 2 sepeda, satu sepeda itu sepeda bekas saudaranya yang saya perbaiki, tapi juga masih bisa dipakai ke sekolah. Maka disitulah berlaku apa yang juga sering disebut sama orang hukum tarik menarik atau the law of attraction gitu.
hukum tarik menarik, hukum sebab akibat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan terjadi gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa pikiran anak-anak atau kenapa keinginan anak-anak itu justru lebih cepat terkabul dari pikiran orang dewasa? Analisa saya pertama penyebabnya karena anak usia 3 sampai 7 tahun itu kekuatan pikiran bawah sadarnya sangat luar biasa gitu. Kekuatan pikiran bawah sadarnya sangat luar biasa. Pada usia itu pikiran bawah sadarnya lebih dominan ketimbang pikiran sadarnya. Kenapa demikian? Dia bisa berpikir secara kritis, tidak bisa berpikir analitik, tidak mempertimbangkan berbagai hal yang ingin dilakukan atau berbagai hal yang diinginkan gitu. Dia tidak punya pikiran untung rugi dan sebagainya. Itu salah satu ciri orang yang dominan pikiran bawah sadarnya, dan itu sangat baik untuk menarik berbagai hal yang positif bagi dia. Itu penyebabnya. Jadi pikiran bawah sadarnya lebih dominan. Makanya usia anak 3 sampai 7 tahun itu jangan sampai semangatnya atau mentalnya dihambat, ditakut-takutin dan sebagainya. Itu nanti akan ke bawah dia menjadi bawaan di pikiran bawah sadar itu. Kena takut, kemudian banyak perhitungan, banyak kritis dan sebagainya, itu bawaan pikiran sadar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak ada mental block yang mengganggu untuk menarik apa yang diinginkan. Mental block itu biasanya muncul atau lahir dari pikiran sadar. Pikiran sadar itu sering menghambat, sering memblok. Dengan ciri-cirinya kita, terutama kita orang dewasa, itu adalah banyak pertimbangan, banyak ketakutan, banyak alasan, macam-macam gitu. Nah, sementara salah satu ciri dari pikiran bawah sadar itu dia penurut, autopilot gitu. Apa yang diperintah, apa yang dianggap benar oleh pikiran sadar diikutin semua. Nah, sementara pikiran bawah sadar itu kekuatannya jauh lebih dahsyat dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu kekuatannya itu 88% lebih besar dari pikiran sadar yang hanya 12%. Nah, hal ini yang harus kita pahami sehingga kita orang tua jangan pernah menghambat atau mematikan keinginan, cita-cita dan harapan anak-anak kita. Iakan saja gitu, dukung, doakan supaya itu terwujud. Masalah caranya bagaimana itu terwujud, bagaimana dia terrealisasi, itu udah urusan Tuhan. Tugas kita mendoakan, mensupport, jangan sampai dia patah semangat, jangan sampai dia tidak yakin dengan apa yang diinginkan dan mimpikan. Nah, itu teman-teman dan sahabat-sahabat semua, dua pengalaman itu saya sadar betapa anak itu punya kekuatan bawah sadar yang sangat luar biasa, dan ini harus disupport, didukung sehingga anak-anak kita lahir menjadi pribadi yang
berani, optimis, tidak menjadi pribadi yang penakut, pesimis dan lain sebagainya, tapi pribadi-pribadi yang punya harapan, percaya bahwa apa yang diinginkan itu akan diwujudkan oleh Tuhan. Walaupun tentu kita harus punya ikhtiar untuk melakukan itu. Percayalah bahwa pikiran itu, kekuatan pikiran itu kalau dimaksimalkan itu dapat menarik, dapat mewujudkan dan merealisasikan apa yang kita inginkan. Disitulah makanya kita sebagai manusia yang berakal patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu. Begitu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini real pengalaman saya dan berdasarkan pengetahuan saya selama ini dalam mempelajari ilmu pikiran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan subscribe, komen, dan share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dan masih belum jelas apa yang saya sampaikan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya mampu akan saya jawab dan buat pada video-video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.